Divani Bertarigan, Iren Agresia Bertarigan, Redionta Tarigan. Alat dan bahan: karton hitam dan putih, lem, gunting, kardus. Kita lapis kardus dengan karton hitam dulu guys. Rapikan lagi dengan tangan supaya kartonnya tidak bergelombang. Bagian belakang juga wajib dirapikan. Mari kita potong materi yang akan kita tempel di media kita. Gunting dengan rapi dan hias dengan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya kita tulis tangan dulu judulnya. Sekarang kita tempel materinya ke media kita. Tempel satu persatu materi ke media yang kita gunakan. Membutuhkan kesabaran, ekstrak juga sih guys. Media kita hampir selesai. Perbedaan paragraf deduktif, induktif, dan campuran terdiri dari pengertian, ciri-ciri dari ketiga paragraf, kontra dari ketiga paragraf, perbedaan ketiga paragraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan paragraf deduktif, induktif, dan campuran beserta ciri-ciri dan contohnya. Pertama, paragraf deduktif. Secara umum, paragraf ini membahas mengenai pernyataan umum dengan kalimat pendukung untuk memperjelas pernyataan tersebut. Kalimat pendukung itulah yang disebut juga sebagai kalimat penjelas. Paragraf induktif mengutip materi penyuluhan bahasa Indonesia dalam UPSUL Kemdikbud Go.id. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Paragraf induktif menyatakan hal-hal khusus pada bagian awal, kemudian menjelaskan hal-hal umum di bagian akhir. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan akhir paragraf. Kedua kalimat tersebut memiliki peran dan kegunaannya tersendiri. Ciri-ciri paragraf deduktif. Setelah mengetahui pengertian dari paragraf deduktif, maka ketahui pula ciri-ciri dari paragraf tersebut agar lebih paham dalam membedakannya dengan paragraf lain. Berikut ciri-ciri paragraf deduktif. Ciri-ciri paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan lawan jenisnya, yakni paragraf deduktif. Dikutip dari makalah Ciri Paragraf Deduktif dan Induktif oleh Sari Rasti dalam Skripcom, berikut ciri-ciri paragraf induktif yaitu kalimat utama terletak pada bagian akhir paragraf. Paragraf diawali dengan penjelasan atau uraian yang bersifat khusus, baru kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Terdapat kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, atau berdasarkan uraian di atas. Paragraf diakhiri dengan kesimpulan. Contoh paragraf induktif ialah perhatikan letak kalimat utamanya. Contohnya, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih menghasilkan pemandangan cantik dan memikat. Hawa dinginnya semakin hari semakin menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Contoh paragraf deduktif. Agar lebih paham kembali mengenai paragraf deduktif dan bentuknya, berikut disajikan beberapa contoh paragraf deduktif dikutip dari buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11 oleh Sri Sutarni. Buku paragraf adalah Indonesia oleh Audrey Chai-Sorey dari Kemendikbud dan buku Terampil Menulis Paragraf oleh Asul Wiyanto. Contoh paragraf campuran yaitu, sebagaimana yang sudah disebut sebelumnya, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Untuk lebih jelas, berikut beberapa contoh paragraf campuran yang kutip dari buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi karangan Sri Rezeki Maulina Azmi dari sumber lainnya. Nah, perbedaan paragraf deduktif, induktif, dan campuran terletak pada letak gagasan utamanya. Paragraf deduktif, gagasan utama terletak di awal paragraf. Paragraf deduktif biasanya disusun dengan pola umum ke khusus. Paragraf induktif, gagasan utama terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif biasanya disusun dengan pola khusus ke umum. Paragraf campuran, gagasan utama terletak di awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih.